upacara dimulai. Untuk kepada seluruh ASN yang berhormati, perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa pada saat pembacaan Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara, dan pada saat penyanyian lagu bangsa Indonesia Raya dan juga mengingat kita cukup untuk hormat dan juga keturunan kepala saat mengingat kita. Tidak ada menyanyikan bersama, hanya mendengarkan upacara. Selanjutnya, pada seluruh hadirin yang berbahagia, bagi yang membawa alat komunikasi berupa handphone, dimohon untuk mengaktifkan suara ataupun mengaktifkan mode silent pada handphone masing-masing di belakang upacara. Untuk di akhir upacara, nanti ada sesi foto bersama, dimohon tidak langsung membubarkan barisan sebelum ada kabar-kabar dari pembawa acara. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pimpinan. Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih.
Mengharumkan cipta untuk mengenal keselamatan ini juga mulai pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dipimpin seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1945. Kebunyaan bahwa sesungguhnya dan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia manusia musnah karena tidak sesuai nanti kemanusiaan dan keadilan, dan perjuangan keadilan kemerdekaan Indonesia melaksanakan perasaan yang keadilan dengan semangat semasa mengatakan rakyat Indonesia beriman itu bukan kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas kehendak rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan tadi kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membantu suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh turunan darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Indonesia yang mengamanatkan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membaca Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali depan. Kembali ke depan. Amanat Pembina Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seperti itu para kasih bersaudara yang dihormati sahabat-sahabat pengawas pemilu, seluruh jabatan fungsional dan jabatan fungsional pemilu, serta seluruh ASN peserta upacara yang dirahmati Allah. Izinkanlah pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 ini, saya selaku upacara membacakan pidato dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Ulangi, salam Pancasila itu dengan salam Pancasila. Saudara dan saudariku sebangsa dan setanah air, pada hari ini tanggal 1 Juni 2024 kita memperingati Hari Lahir Pancasila, hari ketika Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan, Bapak pendiri bangsa, pertama kali memperkenalkan Pancasila melalui pidatonya pada tahun 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 ini mengambil tema Pancasila, mengulangi Pancasila, jiwa pemersatu bangsa.
menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mengandung maksud bahwa Pancasila menyatukan kita dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri, dan berdaulat. Patut kita syukuri sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya menjadi bintang yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendirian negara. Keberadaan Pancasila merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong. Keberagaman yang merupakan berkat yang dirajut dalam identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Dalam momentum yang sangat bersejarah ini, saya mengajak komponen bangsa dimanapun berada untuk bahu-membahu dan membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai meja statis, Pancasila terbukti mampu mempersatukan kita dalam menghadapi beragam gelombang, tantangan, dan ujian sejarah. Sehingga sampai dengan saat ini Indonesia tetap berdiri kokoh dan tangguh sebagai bangsa yang besar. Sedangkan sebagai leader dinamis, Pancasila merupakan bintang penuntun yang membawa Indonesia pada gerbang kemajuan dan kemakmuran di era globalisasi teknologi dan informasi sekarang ini. Pancasila harus senantiasa kita jiwai dan pedomani agar menjadi ideologi yang bekerja, yang dirasakan kehadiran dan manfaat oleh seluruh tumpah darah Indonesia. Selain regulasi yang berlandaskan pada semangat dan jiwa Pancasila, kita juga perlu keteladanan yang tercermin dari etika, integritas, dan karakter para pemimpin dan rakyat Indonesia. Perkembangan situasi global yang ditandai dengan teknologi komunikasi yang begitu pesat menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan. Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini yang ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi dan ponsel pintar smartphone di dalam mengakses informasi melalui berbagai media harus dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk menyiarkan konten-konten dan narasi positif yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih dari itu, saya mengajak pada seluruh komponen bangsa untuk mengharusutamakan Pancasila dengan metode dan cara-cara kekinian di dalam menyongsong bonus demografi yang akan menempatkan kaum milenial dan Gen Z sebagai pelaku utama pembangunan bangsa. Dengan semangat Pancasila yang kuat, saya yakin tantangan yang akan kita hadapi bangsa Indonesia akan dapat diatasi. Terlebih di tengah krisis global yang terjadi, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Keberhasilan tersebut tentu merupakan sumbangsih gotong royong seluruh anak bangsa dengan ideologi Pancasila sebagai fondasi dasar. Kita juga patut bersyukur dan berbangga bahwa bangsa Indonesia telah terbukti
menjadi bangsa yang dewasa. Dewasa dalam berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Kita harus bersyukur dan berbangga telah melewati pemilihan umum yang demokratis, secara aman dan damai, tegaknya kedaulatan rakyat, konstitusi serta persatuan dan kesatuan bangsa. Mengakhiri pidato ini, kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama bergotong royong merawat anugerah Pancasila melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Kita harus bekerja sama dan berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Semoga peringatan Hari Lahir Pancasila ini dapat mengubah semangat kita untuk terus mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berwibawa di kancah dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada kita semua untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Selamat Hari Lahir Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Pertanda Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Judiawan Wahyudi. Peserta acara demikian tadi kami bacakan sambutan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada acara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024. Kita sebagai generasi penerus harus terus mengamalkan nilai-nilai dasar yang kami dalam Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Demikian, kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Ya Allah, yang Maha Esa, yang yang berkuasa atas kematian dan kehidupan, yang menganugerahkan kemuliaan para pahlawan. Ya Allah, Tuhan yang beratur hati para penduduk kami, mengilhami para pendiri seperti ini, menentukan Pancasila sebagai falsafah hidup dan jati diri. Ya Allah yang Maha Penguasa, limpahkan karunia-Mu dari langit dan bumi, teguhkanlah semangat kami dalam mewujudkan Pancasila bersatu bangsa menuju Indonesia dan dalam membangun bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil dan sejahtera. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara.
Kabupaten Wonosobo beserta para kasih untuk dapatnya berdiri menghadap sebelah timur untuk diambil dokumentasi kedua budaya. Sekali lagi, yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo beserta para kasih untuk dapat berdiri di depan para peserta menghadap ke sebelah timur untuk diambil dokumentasi. Kepada para pengibar bendera untuk memposisikan diri. Ya, sesuai barisan.